disebarkan di corporate training. Jadi mohon maaf teman-teman yang kemarin banyak minta yang tidak gabung, kita nggak kasih reportnya gitu. Dan mohon maaf untuk kali ini doang sih sebenarnya, karena kita udah janji ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Ini tentang mengapa manusia tidak mencapai tujuannya. Tentu kita tidak bicara takdir ya. Takdir oke lah. Di luar takdir sebenarnya hasil itu bergantung pada tindakan, dan tindakan bergantung pada cara berpikir kita. Karena berubah cara berpikir, merubah tindakan, dan cara merubah hasil. Nah, kemarin kita sebut namanya reticular activating system. Ini adalah, jadi kalau namanya RAS, ada juga disebut activity protector. Jadi kalau ada informasi masuk, gitu. Informasi masuk itu nanti dinilai oleh RAS. Informasi ini pantas nggak dipikirin, kasar gitu. Kalau nggak pantas akan dibuang. Nah, kalau informasi-informasi yang hanya remeh-temeh gitu ya dibuang, ngapain dipikirin. Tapi informasi yang mengandung emosi tinggi, emosi yang membuat kita terlibat secara emosional, biasanya ruang ini RAS memperbolehkan masuk ke dalam. Nah, kita kembali dalam konteks manifestasi ya. Kita punya tekad, apapun itu tekadnya. Ya ini saya sering contohin, kalau teman-teman, yuk kita tulis goals kita. Goals kita misalnya kalau lagi pelatihan ya, kita kejar 1 miliar, yuk kita keluar. Ada yang menuliskan saya capai 1 miliar, tapi sambil ketawa-tawa, sambil senyum-senyum, itu nggak akan nembus RAS. Jadi kasarnya, bagian critical sector kita itu membuang informasi tersebut. Kalau dibuat tidak serius dengan emosi yang tinggi, akan dibuang. Tapi kalau masuk, dia akan masuk ke sistem limbik ya, sistem emosi kita. Di dalam sistem emosi ini menilai ini pantas dicapai apa enggak. Kalau pantas, dia akan diteruskan ke bagian kreatif kita yang ada di otak depan atau di korteks kita. Nah, di korteks ini nanti ada dua tuh. Ada bagian pencari jalan. Yang kedua ada bagian penilai. Yang disebut dengan PCC. Penilai itu melihat kinerja kita. Kinerja kita sampai mana nih? Kemudian evaluasinya apa gitu. Di situ kemudian mencari lagi. Dan sampai kita menemukan jalannya. Nah, yang menarik sebenarnya cara berpikir di korteks kita itu sering sekali memberi ujung outputnya ada intuisi. Ini lakukan ini ya. Tapi kalau semua intuisi ini dibuang, nggak dilakuin, akan dilaporkan ke limbik akan melaporkan ke RAS. Ini orang ini serius nggak sih jalanin tujuannya atau hanya sekedar santai-santai aja gitu. Kalau nggak serius, RAS buang informasi, udah nggak usah kerjain, bahasa kasar gitu, RAS udah nggak usah kerja, orang nggak serius gitu. Jadi ketika ada intuisi, kita lakukan kerjaan, ikuti. Karena itu selama intuisi kebaikan namanya, karena itu membuat pikiran kita atau otak kita menganggap ini serius gitu. Dan orang keep going gitu, keep nyari gitu. Nyari solusi, nyari apa, nyari A, nyari B, nyari C, selama keinginan itu ada gitu. Jadi sebenarnya tadi saya ceritakan ketika Allah mengatakan mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan, Allah sudah memberikan equipment-nya, sudah memberikan perlengkapannya di dalam indera kita. Tinggal kita pakai apa enggak. Cuma ketika intuisi ini diberikan, kita tidak follow up-nya menjadi sebuah tindakan, maka RLS menganggap ini enggak serius, dibuanglah dari datanya gitu. Dan ini menjadi memperjelas bahwa kenapa ada sebagian orang keep running, keep going gitu. Ada sebagian orang begitu ada hambatan dia berhenti. Karena cara berpikirnya, keseriusannya sedang dinilai oleh RAS. Itu secara neuroscience ya gitu. Jadi otak kita tuh sebenarnya memproses data. Clear ya sampai sini ya. Makanya hari ini kita banyak gunakan timeline, garis waktu. Dengan harapan ketika nanti kita meletakkan tujuan, gitu, kita akan meletakkan tujuan secara emosional dan ini pantas dicapai. Jadi tujuannya harus dicapai, pantas dicapai. Kalau pantas maka
pikiran akan memproses mencari jalan agar kita menemukan tujuan yang kita ingin. Ini secara sains. Baik, ada pertanyaan nggak so far tentang ini? Tentang apa? Pencapaian tujuan. Jadi saya ingin cerita proses gini sebenarnya. Once kita tetapkan tujuan, biarin aja sebenarnya. Kita tinggal ikuti jalannya. Karena kalau diikuti jalan, dia keep running, prosesnya keep running. Jadi ketika kita, aduh kayaknya capek deh, kayaknya nggak mungkin. Itu RAS menilai gitu. Ketika itu terjadi, proses-proses yang tadinya kita udah rancang, berhenti itu dia siklusnya gitu. Dan dia akan kembali ke, oke lah ini serius-serius banget. Kita ngerjain yang lain aja daripada yang ini. Itu masih begitu. Jadi ini menjawab sebenarnya. Mengapa sih ada orang yang bisa capai? Mengapa sih ada orang yang enggak? Juga ini menjawab penelitian Paul Stoll tentang adversity quotient, intelijensi orang dalam menghadapi tantangan. Dia akan membagi tiga tipe orang. Orang pertama quitter. Quitter itu ada hambatan, udah mundur dia. Yang kedua disebut dengan camper, orang camping. Orang camping itu adalah ketika dia ada hambatan, dia jalan, dia keep running, tapi ketika sampai level tertentu, udah itu mundur. Ada yang fighter. Fighter itu ada orang yang ketika ada hambatan, dia terus berlari, apapun yang terjadi, dia loncatin segala, ya itulah fighter gitu. Nah, RAS itu mencari fighter. Jadi ketika kita ngejar sesuatu, mundur, ya udah nggak diproses lagi. Dan ini berhubungan juga dengan pendidikan waktu kecil sebenarnya. Makanya sebenarnya kita itu parenting itu kayak kemarin siapa Pak Mei tanya tentang parenting buat perusahaan. Ya sebenarnya memang kalau kita mencetak generasi dari parenting, kita mendidik anak itu satu jadi quitter, camper atau fighter. Kita lihat dari anak. Jadi kalau ada hambatan udah nggak usah. Nah, itu artinya sebenarnya kita membiarkan anak kita terbiasa menjadi quitter. Dan itu tantangan bagi kita. Gitu. Adanya udah ini. Bentuk kata-katanya udah persis sama. Itu tantangan bagi kita. Oke, nggak ada. Yuk kita langsung latihan garis waktu lagi. Oke, ini garis waktu. Kembali kita urutannya seperti di sini sebenarnya. Setting goal. Dari setting goal, make plan. Ikuti apa yang terjadi, stick to it, tetap berada di jalannya, kemudian capai jalan. Tantangannya adalah ketika setting goal-nya salah, make plan-nya salah, mengerjakan apapun salah. So, hari ini kita setting plan. Setting plan pastikan goals kita dibuat dalam level emosional yang cukup. Tapi kembali, sebelum setting goal, kita harus bersihin jalan di belakang. Kalau enggak, nanti kita akan terikat tali kinerja kita. Oke, sekarang kita kembali. Apakah Bapak Ibu sudah punya tantangan mental yang dihadapi? Kalau sudah, kita akan selesaikan. Karena kita akan kembali terbang di atas garis waktu kita. Kemudian mundur ke tempat pertama kali kita akar dari masalah yang pernah kita dapatkan. Setelah itu kita revisi segala. Cara timeline adalah tidak menyukai banyak nasihat. Cara timeline ada, karena kejadian itu bagi timeline tidak masalah. Yang masalah adalah ikatan emosional yang melekat di kejadian tersebut. Nah itu jadi tantangan bagi kita. Jadi ikatan emosional yang melekat itu kita lepasin, kejadiannya dan menjadi pelajaran bagi hidup kita. Oke, pick satu kejadian masa lalu ataupun masa apa yang kita rasakan yang mungkin akan menghalangi tujuan kita. Sudah dapat? Mungkin kita pernah kesel, mungkin kita apa. Oke, caranya sederhana aja deh. Pernah nggak dalam hidup kita saat kita ingin melakukan sesuatu ada hambatan mental di dalam hidup kita? Let's say harusnya kita buat penawaran, tahu-tahu kita males-malesan,
dan akibatnya kita kalah cepat. Atau kita punya ide bagus, tapi karena kita lambat eksekusinya, maka idenya diambil orang. Atau apapun itu. Cek apa emosi yang melekat di kita. Kenapa kita tidak lakukan itu? Dan cek juga emosi ini mulainya dari mana. Sudah ada? Boleh tulis yang sudah ada. Di chat boleh. Karena kalau nggak punya emosi itu kita nggak bisa jalan. Jadi kita perlu cek emosi kita yang melekat. Emosinya apa? Oke, sebelum masuk itu, semua udah punya garis waktunya ya. Ada yang belum tahu punya, ada belum tahu garis waktunya, ada yang belum punya. Udah lihat video semua kan? Yang baru masuk. Jadi pastikan kita sudah punya garis waktu. Pastikan kita tahu apa yang akan menghambat kita ke depan untuk mencapai tujuan. Oke, sekarang cek dulu ke ibu-ibu boleh, ibu dan bapak, ada yang sudah tahu masalah yang dihadapi atau masalah mental yang dimiliki? Karena kita akan selesaikan itu, kita akan bersihkan jalan. Boleh dicek, boleh ditulis. Kalau sudah ada, silakan tulis. Jadi saya tahu ada berapa orang yang sudah ada, gitu. Karena kita sedang bersihin jalan. Karena kalau nggak ada yang dibersihin. Gitu. Kalau nggak ada kotorannya kan nggak perlu dibersihin kan, gitu. Dah, satu, Mbak Arif sudah. Yang lain? Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau ada orang mengejar sesuatu di depan, kira-kira tantangannya apa? Kita kalau nggak punya sesuatu bisa dicari. Gitu. Tapi tantangan mentalnya apa? Gitu. Oke, sudah. Clear. Oke, kalau udah, yuk kita lakuin. Ingat ya, kita nggak bisa jalan kalau nggak punya garis waktunya. Jadi garis waktunya harus sudah ada. Harus sudah tahu garis waktunya di mana. Oke, langkahnya sederhana. Pejamkan mata boleh, karena pejamkan mata membuat kita lagi konsentrasi. Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi. Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi tarik nafas, keluarin. Kemudian kita terbang di atas garis waktu kita. Jauh ke atas. Bagus sekali. Bagus sekali, dan kita bisa lihat garis waktu di belakang. Di bawah kita. Pilih satu warna, kemarin sudah tahu warnanya kan, di bawah kita. Sebentar lagi kita akan mundur ke tempat akar masalah di mana pertama kali kita mendapatkan masalah mental yang kita miliki. Oke, sudah. Masalah mental yang kita miliki ke atas. Oke, katakan ke dalam hati, ke dalam diri. Baca ta'udzu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian katakan ke dalam diri, ya pikiran saya, tolong tunjukkan di mana pertama kali saya mengalami masalah ini. Tarik nafas dan biarkan pikiran kita mundur. Jauh mundur. Dan biarkan berhenti di tempat pertama kali kita menghadapi tantangan ini. Bagus, kalau sudah berhenti kita berada di atasnya ya. Di bawah itu adalah event pertama kali kita mengalami kejadian ini. Oke, kita tes lagi. Kita pengen tahu apakah ini yang pertama akarnya atau masih ada lagi. Tarik nafas lagi, katakan kepada diri, tunjukkan di mana pertama kali saya mengalami kejadian atau akar dari semua masalah ini. Tarik nafas dan biarkan pikiran kita mundur ke belakang. 1, 2, 3, biarkan mundur. Dan berhenti di tempat pertama kali kita menghadapi tantangan ini. Bagus sekali. Sadari
usia kita berapa saat itu? Sadari kejadiannya. Kejadiannya di bawah ya, kita belum sampai ke bawah. Baik, baik. Good. Sudah sadari umurnya, sadari kejadiannya. Sekarang kita kejadian berada di satu titik waktu. Kita akan mundur 1 jam sebelum kejadian tersebut. Clear ya? Jadi misalnya kejadiannya di umur 5 tahun, hari Senin. Itu tahun berapa silakan. Kita akan mundur di hari Senin 1 jam sebelum kejadian tersebut. Sudah? Oke. Jadi mundur 1 jam. Jadi di bawah itu belum ada kejadian apapun. Kita akan mundur 1 jam, belum ada kejadian apapun. Dan kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan mengalami sebuah peristiwa, mungkin yang tidak nyaman. Tapi di balik tidak nyaman itu, sudah ada makhluk positif dari Allah pada kejadian ini. Tugas kita adalah menemukan kira-kira makhluk positif apa kejadian ini untuk saya. Pikirkan itu. Apa itu? Anggap Allah membisikkan sebuah pesan pada diri kita bahwa kejadian tersebut sebenarnya sebuah pelajaran. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Pikirkan saja. Boleh sebut 1, 2, 3, sampai 5, atau berapapun itu. Tarik nafas, ambil pelajaran. Saya akan tunggu 3 menit. Mudah-mudahan semua pembelajaran sudah didapatkan. Apa pelajaran dari kejadian ini? Baik, saya rasa sudah pelajarannya itu ya. Terima itu. Dan sekarang kita di timeline masih di atas. Kita akan maju ke depan, melewati event tersebut. Dan kita akan bergerak ke waktu kurang lebih 2 jam setelah event tersebut. Peristiwanya sudah lewat, kita sudah tenang, gitu. Kita sudah tenang, dan kita sudah mendapatkan pelajaran. Kembali, kita tambahkan lagi pembelajaran apa yang kita dapat dari kejadian tersebut. Tambahkan saja. Bagus. Pelajaran sudah tersebut. Sekarang kita akan mundur tepat di atas event tersebut. Sebentar lagi kita akan turun, melewati pembelajaran, mendapatkan pelajaran tersebut. Tapi kita turun dengan orang yang sudah dapat pemahaman akan pembelajaran. Kita mau cek apa yang kita rasakan ketika itu. Baik, dalam hitungan 3 kita akan turun. 1, 2, dan 3. Silakan turun. Ingat sekali pembelajaran, ingat sekali kejadian. Ini kita melewati kejadian tersebut. Bagus. 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 Bila sudah, kita akan naik ke atas. Dan ucapkan terima kasih pada pikiran karena kita sudah dapat pelajaran. Baik,
Kalau sudah, silahkan naik. Cek perasaan kita. Kalau sudah nyaman, kita akan gerak. Kalau belum nyaman, kita akan mundur kembali ke sebelum kejadian dan mendapatkan pelajaran apa yang didapat di sini. Oke, yang sudah tenang dulu berada di atas, yang belum boleh mundur ke belakang saat sebelum kejadian tersebut, dan apa pelajarannya. Bagus. Bagus. Apa yang Allah inginkan dari Anda dari kejadian ini? Apa pesan Allah? Bagus. Kalau sudah, ucapkan terima kasih. Kita akan kembali melewati kejadian tersebut menuju hari ini. Baik, kita akan bergerak kembali. 1, 2, 3 berada di atas kejadian hari ini. Dan kita akan turun kembali ke diri kita. 1, 2, 3. Saya sudah boleh buka mata. Oke, untuk yang sudah melewati ini, ada sesuatu yang mau di-sharing, silahkan. Apa yang dirasain dari kejadian ini? Boleh tanya, boleh chatting, boleh. Silakan. Untuk yang baru gabung, tadi kita sedang bersihin jalan, kita terbang di atas timeline kita, terbang di atas garis waktu, mundur ke belakang, kemudian kita meneliti apa mental block yang kita dapatkan, gitu. Terutama mental block yang berhubungan dengan masa depan. Dan mental block ini biasanya bermula dari masa lalu. Jadi kita kembali ke masa lalu, perbaiki, dapetin pelajarannya, bawa pelajaran ini ke depan. Itu kurang lebih begitu yang kita lakukan. Caranya apa? Caranya adalah tadi yang kita lakukan, ketemu berada di atas garis waktu di mana pembelajaran kita ada, pembelajaran pertama kali kita akar masalah kita ada, mundur sedikit ke belakang, kurang lebih sejaman, sebelum kejadian ambil pelajaran, setelah itu maju ke depan, setelah kejadian ambil pelajaran, kemudian mundur ke belakang, kita turun ke kejadian, dan kita turun ke kejadian dengan mental orang yang baru. Dan kita dapetin kejadiannya. Kita lagi di sini, kita mau cek apakah kita masih merasakan mental block. Masih merasa tidak nyaman. Kalau sudah naik ke atas, kalau masih tidak nyaman, kita ikuti langkah sebelumnya, mundur, dapat pelajaran, kemudian maju ke depan, mundur lagi. Gitu. Nah, kalau sudah kita langsung menuju ke depan, menyelesaikan jalan. Oke, ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Apa bingung? Dalam tiap tahapan tadi antara waktu maju mundur itu memang selalu ada warna yang berbeda ya saat kita lewat tahapan-tahapan itu. Ya. Apa seperti itu atau gimana, Coach? Tiap orang beda-beda, cuma kembali ke kita. Apa artinya warna-warna tersebut bagi kita? Karena ada sebagian daerah yang gelap itu biasanya daerah yang kita tidak nyaman. Jadi macam-macam bedanya warnanya. Gitu. Apa itu juga cerminan dari kedalaman, maksudnya kedalaman makna dari latar belakang tiap-tiap kita semua di sini? Bisa ya, bisa tidak. Tapi gini, yang jelas kalau warnanya lebih gelap dibanding yang sebelumnya, itu artinya
kebanyakan itulah tempat pertama kali emosi negatif hadir. Ada kondisi yang belum selesai, biasanya begitu secara mental ya. Nah, untuk kejadian hari ini sebenarnya kita pilih satu yang besar. Jadi kondisi mental masalah ada banyak, tapi untuk kali ini kita pilih satu dan pilihlah satu yang besar. Karena gini, namanya Gestalt itu kan kumpulan emosi. Tapi ketika ada kumpulan emosi itu biasanya ada yang besar. Yang besarnya yang kita ambil. The biggest one. Ya, betul. Nggak apa-apa, Ibu. Karena ini memang ketika kita mundur, kita sering sedih dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, karena kita mengalami kembali. Justru ketika inilah kita akan lepaskan emosi negatifnya, sedih dan sebagainya. Ya, itulah kondisi mental kita. Makanya di dalam timeline sebenarnya ambil pelajarannya, hilangkan atau revisi emosi negatifnya. Karena tetap aja dalam hidup ini kan memang ada pelajaran. Masa lalu kan sebuah pelajaran. Itu dari kita bagus atau tidak, itu sebuah pembelajaran. Karena semua itu hadirkan untuk kita belajar. Jadi yang kita lepaskan adalah masa emosinya. Ambil pelajaran. Dan ada istilah, tidak kalaupun kita pernah gagal di masa lalu, tapi janganlah pernah gagal mengambil pelajarannya. Karena pelajaran itu adalah guru terbaik. Karena kita tuh bisa lebih baik di masa depan karena belajar dari masa lalu. Yang jadi tantangan yang kita sulit bisa mengisahkan adalah emosi yang melekat di setiap kejadian. Itu yang penting. Saya orang pernah, ya, teman saya sendiri pernah ditipu sampai ratusan juta. Yang jadi masalah bukan uangnya, tapi perasaan ditipunya itu yang membuat kita lebih kesal. Kalau uangnya bisa dicari ya, uang dicari, aset segala kita bisa cari. Tapi yang jadi tantangan adalah emosinya mengikat kita untuk terus membuat diri kita tidak berdaya. Itu yang jadi masalah. Oke, ada lagi yang bertanya. Nah, memang ini ulang lagi. Kalau hari ini kan kita lakukan bareng nih sebenarnya, dan saya nggak bisa lihat ekspresi masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa ulangi lagi gitu, kejadiannya. Ingat kejadiannya, saya ulangi lagi ya langkahnya ya. Jadi kalau teman-teman di sini kurang maksimal, nanti boleh duduk, kemudian lakukan ini di rumah sendiri gitu. Karena ini lakuin kita bareng. Karena dalam bareng ini sering sekali belum rilis kembali, kecuali one on one enak saya bisa lihat kembali. Jadi langkah pertama adalah naik di atas garis waktu, gitu. Kemudian mundur ke belakang. Jadi kadang-kadang gini, ada kalanya kita belum merasa rilis banget, bisa jadi itu belum isu awalnya, belum core isu, belum akar, belum root cause-nya, belum akar masalahnya. Jadi kita perlu mundur ke belakang. Jadi katakan naik ke atas, biarkan pikiran kita nuntun, gitu. Katakan ke Mbak Diti, tolong mundurkan waktu saya ketika saya pertama kali merasakan kejadian ini. Sampai satu titik, kemudian melakukan hal yang sama untuk memastikan bahwa itu adalah isu awalnya. Bisa kita mundur atau kita berada di usia SD. Kemudian kita suruh mundur lagi tetap di tempat itu artinya itu core isu utama. Tapi kalau kita mundur atau berubah tempat, berarti disitulah tempat. Itu satu ya. Jadi kita tarik nafas, naik ke atas, kita tunjukkan kapan pertama kali kejadian ini ada. Dapat satu, minta lagi untuk ngetes apakah ini benar-benar. Begitu dapat, kemudian kita kan pernah mengalami kejadian itu. Kita mundur 1 jam atau berapa saat sebelum kejadian itu terjadi. Kemudian ambil pelajarannya. Pelajaran apa? Mengapa Allah hadirkan itu pasti punya pesan di situ. Maka dapetin pesannya. Jadi seakan-akan kita berdialog dengan Allah, Allah memberikan info pada diri kita. Apa yang pesannya apa. Dapetin itu, kemudian maju ke depan
setelah event itu terjadi kan biasanya ada event, kita stres dan sebagainya, setelah itu kan merasa nyaman. Sampai ketika kita merasa nyaman dengan kejadian tersebut. Gitu. Nikmati itu, tambahin bila ada pesan tambahan. Baru mundur dari waktu kemudian turun mengalami kejadian tersebut. Ingat ketika mengalami kejadian tersebut, kita juga bukan orang yang sebelumnya ada, karena kita sudah dapat pembelajaran. Jadi kita datang dengan pembelajaran. Baru setelah itu kita naik. Kalau sudah nyaman, maju ke depan. Kalau belum nyaman, kembali ulangi langkah tersebut sampai kita rilis. Clear itu langkahnya. Jadi kalau rekan-rekan belum rilis di sini wajar karena di sini massal dan ini bukan offline. Jadi kalau offline saya bisa lihat satu-satu, tapi kalau nggak bisa, nah, online artinya mau nggak mau harus dilakukan sendiri kalau belum rilis. Pak, ya, mundur tuh maksudnya mundur waktu ya, bukan mundur badan kan ya? Mundur waktu, mundur secara visual, Bu, secara imajinasi. Ya, soal tadi saya awalannya kirain naik, tuh sayanya mundur badan. Enggak, secara visual. Jadi kita mundur garis waktu. Garis waktu, mundur secara garis waktu. Kan garis waktu kan sudah kita buat kemarin tuh dengan warna gitu. Kita sekarang naik nih, kemudian lihat kita di bawah, mundur garis waktunya. Mundur secara visual ya. Waktu kita seakan-akan mundur berada di bawah pertama kali kan jadi kejadian masalah gak enak. Jadi mundur secara visual, mundur garis waktunya ya. Jadi bukan fisiknya yang mundur. Kalau di dalam kinestetik saya suka lakukan itu. Jadi kita buat garis waktunya tuh manjang nih, kalau tempatnya manjang itu kita jalan mundur. Kalau di terapi benar saya suka lakukan itu. Tapi kalau pakai Zoom segala itu yang kita lakukan. Tapi kalau offline segala saya bisa lakukan itu. Karena nyaman di situ. Nanya coach. Oke. Nanya, mundurnya termasuk badannya juga coach ya? Masuk misalkan saya balik ke SD nih. SD kejadian saat itu di kelas misalkan, itu badan saya ikut mundur juga coach ya? Selain waktunya, badannya juga ikut mundur. Nggak usah, Pak, di situ aja. Jauh, di situ aja, secara visual aja. Bermain aja, dengan imajinasi aja, karena kita masuk mundur. Saya kembali ke masa kecil saya gitu coach ya? Iya, tapi di atas garis waktu. Jadi awalnya di atas garis waktu. Di atas garis waktu. Jadi Bapak lihat dari atas aja. Oke. Belum turun ya. Belum turun. Oh, iya. Belum turun. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak mundur lagi sebelum kejadiannya. Misalnya kejadian di kelas 2 SD, hari Selasa misalnya. Bapak mundur hari Selasa jam 10, Bapak mundur ke jam 9. Untuk mendapatkan pembelajaran apa sih dari kejadian itu gitu. Pembelajaran ya. Ya, karena kan tiap kejadian itu sebenarnya ada pembelajaran. Nah, setelah itu Bapak maju ke depan, misalnya jam 10, Bapak maju anggapnya di jam 12. Bapak merasa sudah nyaman dan tenang kan habis kejadian. Itu kemudian mundur lagi, kemudian pikirkan kembali ada nggak tambahan pelajaran dari kejadian tersebut. Oke, itu langkah ketiga. Langkah keempat, mundur di atas garis waktu di mana kejadian tersebut ada, kemudian turun alami kejadian. Tapi perbedaannya adalah ketika mengalami kejadian, kita bukan orang yang baru lagi, bukan orang yang sama karena sudah mendapatkan pembelajaran dari sebelum dan sesudah. Kita hanya mau lihat adakah masih perasaan emosi hadir. Kalau sudah tidak ada, Bapak naik ke atas kembali ke hari ini. Kalau masih ada, Bapak naik ke atas mundur lagi. Kayak tadi langkahnya. Pembelajaran apa yang dapetin, ke depan pembelajaran apa yang dapetin, kemudian mandor merasakan kembali. Untuk ngetes masih ada nggak perasaan emosi itu ada. Jadi langkah itu adalah langkah yang kita ulangi beberapa kali kalau masih kita merasa itu belum selesai. Gitu. Tapi kalau sudah selesai, kita kembali ke masa ini sekarang. Ya. Kalaupun kita mundur secara visual, terasa seperti mundur nggak jadi masalah, Pak. Gitu. Yang penting secara visual, secara imajinatif kita merasakan
bahwa kita sedang mundur menuju garis waktu kita di masa lalu. Ini kayak quantum leap, tapi mundur secara visual gitu, mundur secara visual. Maksud dari kejadian ini sebenarnya adalah ambil pelajarannya, hilangkan, lepaskan emosi negatif yang melekat. Itu maksudnya begitu. Ya, fisik secara fisik yang merasakan akan kita mundur. Dan kita bisa merasakan fisik. Jadi di dalam kejadian itu nggak usah terlalu heran kalau kita harus keluar air mata dan sebagainya, itu sih wajar-wajar aja gitu. Dan it's okay gitu. But saya kasih info. Kalau merasa berat banget, jangan lakukan itu. Minta bantuan orang mengawasi Bapak. Why? Gitu. Karena ada kalanya ketika mundur, ada orang masuk ke dalam, jadi ada istilah asosiasi, orang melekat emosinya, dia seakan-akan berada terjebak di mental masa kecilnya. Ketika itu terjadi, minta orang itu untuk bangunkan kita. Karena ada orang yang terus, saya pernah kejadian sebenarnya, orang itu masih dalam kandungan kejadiannya. Dan dia merangkak, badannya kayak jadi bayi gitu. Untung saya ngawasin dia gitu kan. Jadi saya bisa cek. Tapi kalau itu terjadi, minta orang bangunkan dia untuk wake. Kemudian lakukan itu secara pelan-pelan lagi. It's okay. Jadi itu hanya namanya abreaction kalau di dalam ilmu hipnosis, tapi jarang terjadi kalau pakai teknik ini. Jarang terjadi karena kita sudah kembali dapetin pelajarannya, dapat pelajaran baru merasakan kembali. Ya, gitu, betul. Jadi mundur kembali, ambil pelajaran, kemudian ke depan ambil pelajaran, kemudian mundur, kemudian mengalami kejadian untuk ngecek masih ada nggak mental block-nya di dalam kita. Jadi langkah awal, lihat kejadian dari atas, jadi nggak langsung, kemudian mundur sejam atau berapapun sebelum kejadian, ambil pelajarannya, mundur setelah kejadian, ambil pelajarannya, kemudian kita ngalami kejadian tersebut untuk ngecek apakah kita masih ada mental block atau enggak. Oke, clear? Clear ya? Gitu. Kalau nggak ada, bisa lakukan lagi sendiri. Gitu. Now kita akan, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akan. Ya, silakan. Kadang emosinya ini memang tidak terlalu apa ya, saya emosinya tidak terlalu jelas emosi apa, cuman di dalam garis waktu saya itu warnanya memang beda sendiri, warnanya warna hitam keabu-abuan. Ketika garis waktu saya itu warnanya warna putih, dia memang hitam, cuman saya ketika mengidentifikasi ini emosi apa ya, waktu kapan, itu masih belum dapat kliknya gitu loh, ini waktu kapan itu masih belum tahu. Tapi ketika saya coba dari maju mundur sudah mulai memudar sih, cuman saya masih belum tahu apa ya gitu. Ya, kalau belum tahu nggak apa-apa. Yang penting Bapak biarkan pikiran kita yang menjawab. Jadi misal mundur nih, gitu, mundur sebelum, mundur ke depan. Kalau nggak ngerti apa yang terjadi, is okay. Yang penting perasaan tidak nyamannya selesai. Gitu. Yang penting gitu sebenarnya. Gitu. Karena ada kalanya ada istilah suppress content. Suppress content itu data yang di-press tidak ketemu, sama seperti halnya saya fobia tikus, teman-teman itu ya, termasuk almarhum, nggak ketemu. Kenapa fobia itu terjadi? Mungkin ada suppress content, I don't know. Yang jelas, tapi yang jelas itu rilis gitu. Itu aja sebenarnya kuncinya. Gitu. Kadang ada hal yang tidak dimengerti dalam kita. Ada istilah suppress content. Karena pikiran kita itu istilahnya gini, melindungi kita. Kalau kontennya mungkin terlalu bermasalah, mungkin juga dia disuppress secara natural. Gitu. Someday, somewhere itu mungkin muncul. Gitu. Tapi yang penting itu tidak mengganggu kita lagi. Oke, clear ya? Clear. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu lakukan lagi sendiri untuk membersihkan jalan. Karena kita sedang akan menetapkan sebuah goals. Gitu. Jangan sampai jalan yang kita akan nanti itu ke depan itu terganggu oleh jalan masa lalu kita. Jadi usahakan jalan ke depan itu tidak terlalu terganggu lagi oleh masa lalu kita. Clear.
Coach nanya coach, Ya, silakan Pak. kalau misalkan artinya ada emosi negatif yang masih tersisa, apakah rasa marah, menyesal atau malu gitu, itu cara menghilangkannya setelah mendapat pelajaran ke depan, ke belakang dulu ya, kemudian ke depan juga masih ada rasa seperti itu, cara apa perlu tapping kok coach? Apakah Kalau pakai tapping boleh, kalau tapping boleh. Tapi ini pun bisa kalau masih ada belum rilis. Ada dua kemungkinan. Bapak tidak di core isunya, tidak di akar masalahnya, jadi itu bisa mundur ke belakang. Karena itu bukan masalah utamanya, masalah akarnya. Yang kedua, Bapak perlu mundur kembali dapetin pelajarannya. Jadi sebenarnya langkah itu dilakukan untuk beberapa kali. Jadi kalau kita ngalami kejadian kayak tadi itu, pertama kali tarik nafas, mundur lagi jauh. Jangan-jangan itu bukan core isunya. Karena gini, dalam timeline itu, kejadian hari ini sama kejadian masa lalu sebenarnya itu sisa dampak dari kejadian masa lalu yang utama. Jadi tugas kita kembali ke akar kita. Akarnya selesai. Karena kalau akarnya sudah tercabut, pokoknya goyah pasti. Emosinya tidak bertahan di situ. Jadi memang kalau mau pakai teknik lain boleh juga. Teknik lain boleh juga. Tapi kalau kita gunakan ini sebenarnya bisa. Nah, bedanya di teknik ini kita hanya maju, mundur, melewati garis waktu. Oke. Clear? Ya. Sekarang kita akan coba, kita akan letakkan rancang mimpi kita. Meletakkan goals kita di dalam jalur neuron kita. Oke, ini yang harus Bapak jawab. Jawab sambil membayangkan ya. Jadi kita akan siap apa yang kita inginkan. Tuliskan detail ya. Kita mau apa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Gitu. Itu harus bisa kita clearkan. Gitu. Jangan saya ingin punya uang banyak tuh nggak jelas. Gitu. Saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa, itu juga nggak jelas. Gitu. Kalau nggak jelas kita nggak bisa capai karena nggak ada ukurannya. Gitu. Oke ya. Gitu. Jadi clearin. Yang kedua, ini nanti kita lakuin bareng-bareng. Saya hanya kasih tahu langkahnya, nanti diberi waktu Bapak Ibu melakukan ini ketik sama 10 menit. Apa yang diinginkan? Clear. Kemudian bagaimana kita tahu kita telah mendapatkannya? Misalnya kalau kita ingin dapat uang 10 miliar gitu. Kita tahu kalau ada, misalnya kita bisa membayangkan di account kita, di buku tabungan kita ada tulisan angka 10, nolnya sampai 9, gitu. Misalnya begitu ya. Atau apapun itu. Bagaimana kita tahu tuh artinya harus bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipegang gitu, atau apapun itu di antara ketiga yang bisa kita jadi pembuktian bahwa itu telah dicapai. Clear ya? Dan ketika tahu, langkah kita bagaimana tahu, kemudian bayangkan. Oke, jadi bagaimana kita tahu, kita jawab, kemudian bayangkan. Clear. Kemudian, nomor 3, apa dampaknya bagi kehidupan kita kalau itu tercapai? Pada keluarga, pada lingkungan, pada kehidupan kita, pada pergaulan kita, buat seluas mungkin. Apa dampaknya? Pada keluarga, diri kita, cara kita bergaul, hubungan dengan teman-teman, dan sebagainya, apa dampaknya bagi kehidupan kita. Ucapkan, jawab, kemudian bayangkan sesaat. Ambil 1 menit atau 2 menit. Dampaknya bagi kehidupan kita apa? Termasuk gaya hidup dan sebagainya. Oke. Nomor 4, apa yang akan kita kontribusikan ketika itu tercapai? Kita mau apa? Menyumbang panti asuhan, bayangkan di dalam imajinasi kita. Kita datang ke panti asuhan atau apapun, kita memberikan uang kita atau kita mentransfer uang kita. Apapun itu bayangkan. Clear? Kemudian, kebiasaan apa yang berubah ketika uang itu tercapai? Mungkin kita lebih rajin baca buku atau apapun itu. Dan bayangkan. Jadi, apa kebiasaan? Jawab, kemudian bayangkan. Keenam, keyakinan apa yang kita berubah? Keyakinan maksudnya apa? Oh, sekarang saya ternyata bisa lakukan ini. Oh, ternyata saya sekarang itu semua itu mungkin. Keyakinan apa yang tumbuh dari ketika kita capai? Kamu jawab, kemudian bayangkan kita punya keyakinan tersebut. Apapun bayangan yang muncul, biarkan aja. 7.
Secara spiritual, secara peribadatan, apa yang berubah dalam hidup kita ketika uang kita atau apapun tujuan kita tercapai? Apa yang berubah secara spiritual? Entah ibadah kita mungkin lebih rajin, whatever. Dan bayangkan itu. Oke. Kemudian, andai nomor 8 tentang nasihat. Andai suatu saat karena Bapak sukses, Bapak Ibu sukses, kemudian diundang ke sebuah forum. Mungkin untuk anak mereka yang lebih muda dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bicara di depan mereka, apa nasihat Bapak Ibu untuk mereka? Bayangkan Bapak di dalam forum, apa nasihat Bapak Ibu untuk mereka? 9. Bapak Ibu kemudian membuat buku perjalanan hidup Bapak Ibu. Dan kira-kira bukunya apa judulnya, kemudian apa pesannya. Bayangkan itu bukunya sudah jadi dan bayangkan itu. Tidak ada foto Bapak Ibu di sana dan sebagainya. 10. Nah, ini menarik sebenarnya. Andai kita satu saat sudah dipanggil Allah, ya, kemudian inisian kita tertulis nama kita, kemudian apa yang ingin Bapak Ibu dengar dari orang-orang sekitar yang melayat itu menceritakan tentang Bapak Ibu? Oh, dia seorang seorang dermawan kaya yang apa? Yang aktif di bidang apa? Apa yang ingin Bapak Ibu dengar dari cerita mereka? Jadi langkahnya nomor 10 adalah Bapak Ibu jawab, kemudian bayangkan. Nomor 2, Bapak Ibu jawab, bayangkan. Nomor 3 sampai nomor 10. Nah, jadi itu yang kita lakukan, nanti kita akan bayangkan itu semua dari awal sampai akhir. Cuma sekarang kita jawab, kemudian bayangkan, jawab, kemudian bayangkan. Oke. Clear? Nama tugas nomor ini, nomor apa? Tugas berikutnya. Yang diinginkan kondisi mental boleh. Jadi apapun itu tentang kondisi mental boleh. Apapun tujuan Bapak Ibu yang diinginkan. Apapun tujuan Bapak Ibu yang diinginkan, nanti kembalikan saya lihatin slide-nya lagi. Nanti ada pertanyaan, bayangkan, jawab, kemudian bayangkan. Jadi tugas kita hari ini membayangkan aja 1 sampai 10. Bapak Ibu punya buku nanti, bayangkan bukunya udah jadi, dan bayangkan orang membaca buku itu, pencerahan apa yang Bapak Ibu ingin berikan pada dia. Clear? Clear? Gak apa-apa kalau itu nanti Bapak Ibu duduk, pejamkan mata saja, dan saya akan diktein. Biar Bapak Ibu tugasnya membayangkan saja. Itulah enaknya kita training siang. Gampang merem. Jadi tinggal membayangkan saja. Oke? Siap ya? Saya akan kembalikan slide. Bapak Ibu tinggal cari tempat nyaman. Gitu. Cari tempat nyaman, duduk yang nyaman. Posisinya nyaman. Kemudian setelah itu, oke. Pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, sekali keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Dalam imajinasi, silahkan buat jawab apa yang kita inginkan, apa yang kita mau capai. Satu keinginan saja, apa yang kita mau capai. Bagus. Bila sudah, catat kapan ingin dicapai. Beserta waktu, tanggal, jumlah, serta tahun. Kapan ingin dicapai. Bagus. Setelah itu, cek ke dalam diri kita. Bagaimana kita tahu kita telah mencapai mimpi tersebut? Mungkin dari profil kita, mungkin dari kalau uang, mungkin dari buku tabungan kita, atau banking kita, atau apapun itu. Kalau perubahan mental, mungkin kita bisa lihat mental kita berubah, cara kita bergaul berubah. Dapat? Baik. Sekarang, apa yang terjadi
pada diri kita ketika tujuan itu tercapai. Pikirkan bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Bagus. Bagaimana dengan lingkungan kita? Bagus. Bagaimana dengan teman-teman kita? Apakah kita akan nambah teman? Apakah kita akan menghilangkan sebagian teman, menambah teman baru? Dan bagaimana kita menjalani hidup? Tetap dengan posisi yang sama, tetap dengan perlengkapan yang sama, atau ada tambahan dari situ? Bagus. Dan sekarang kita bergerak, apa yang kita akan berikan atau kontribusikan pada lingkungan kita dari perubahan yang telah kita dapatkan. Bila harta, mungkin menyumbang, bersedekah. Bila progres perubahan mental, mungkin profil kita akan mengajarkan ke orang apapun yang bisa kita ajarkan. Berikan kontribusi pada lingkungan kita. Bagus, Pak. Dan kita bergerak pada kebiasaan kita. Pikirkan kebiasaan kita yang berubah ketika ini semua tercapai. Adakah perubahan dari sebelumnya? Mungkin kita lebih rajin menyapa orang, mungkin kita lebih rajin berolahraga, apapun itu, pikirkan saja. Bagus sekali. Dan apa yang kita yakini pada perubahan ini? Adakah tambahan keyakinan yang kita tambahkan di dalam hidup ini? Dan pikirkan tentang ibadah kita atau kedekatan kita pada Allah, pada Zat yang menciptakan kita, pada Zat yang memberikan kemakmuran pada kita, pada Zat yang memberikan banyak hal pada kita. Adakah perubahan dalam ibadah kita? Luar biasa. Dan karena Bapak Ibu sukses mengejar tujuan, dan bayangkan Bapak Ibu berada di sebuah seminar, dan mereka yang hadir ingin mendengarkan tips, nasihat, atau berbagai macam informasi yang bisa membuat mereka bisa berubah seperti Bapak Ibu. Lihat, dengar, dan rasakan nasihat yang Bapak Ibu berikan pada mereka. Oh, itu sudah. Dan karena mereka merasa berterima kasih, mereka menyarankan pada Bapak Ibu untuk membuat sebuah buku, sehingga mereka mudah mengkaji. Dan bayangkan sekarang buku itu sudah jadi. Bapak Ibu bisa lihat judul dari buku tersebut. Mungkin warnanya. Mungkin ada foto Bapak Ibu di sana. Lihat kembali bentuk bukunya. Dan bayangkan pencerahan apa yang bisa diberikan pada Bapak Ibu, pada orang-orang yang membaca buku Bapak Ibu. Luar biasa. Bagus kan, nikmati itu. Dan ada masanya kita berhenti di dunia ini, dan kita dikubur dalam tanah, bisa semua orang datang menguburkan kita. Dan mereka pulang menceritakan tentang diri kita. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang mereka bicarakan tentang kita. Dengarkan saja. Luar biasa.
Bagus sekali. Dan itulah kita. Yang itulah mimpi kita. Dan ini akan kita capai dalam hidup kita. Bagus sekali. Rasakan semuanya. Sekarang tarik nafas. Keluarkan bila sudah siap buka mata. Oke. Mudah ya bayangnya? Tidak terlalu sulit kah? Gitu. Now, sekarang kita akan bahasa sederhananya memanipulasi pikiran. Memanipulasi pikiran itu adalah membuat kejadian mimpi itu seakan-akan nyata di dalam diri kita. Nah, triknya adalah begini. Dalam teknik NLP ada istilah submodalities. Submodalities adalah menukar posisi yang namanya mapping across. Jadi nanti kita bayangkan tadi itu kita bayangkan kembali. Semua bayangan itu jadi satu, gitu. Tapi kita akan tukar bayangan, posisi bayangan tersebut pada posisi di mana kita sudah mengalami. Jadi misalnya gini, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan atau rasakan Bapak Ibu pernah melewati satu kejadian yang sudah terjadi. Misalnya waktu kita SD, atau waktu kita SMP, atau waktu kita SMA. Kira-kira bayangan itu ada di mana? Anggap ya, saya bayangkan SMA. Bayangan itu ada di sini saya. Oke. Di depan kanan saya. Oke. Karena saya akan membayangkan mimpi saya. Mimpi saya ada di mana? Mimpi yang kita capai tadi, cerita tadi itu kita mau capai ada di mana bayangan. Kalau saya ada di sini nih. Nah, nanti kita akan tukar mimpi kita ini, mimpi tadi yang kita capai, posisinya kan di kiri saya ya. Kita akan geser menjadi posisinya di kanan. Maksudnya apa? Karena kanan tadi adalah masa SMA saya, masa yang sudah lewat, gitu. Maka itu artinya sudah terjadi. Maka gambar mimpi kita geser ke tempat di mana sudah terjadi. Jadi seakan-akan secara pikiran itu sudah nyata terjadi karena sudah dilewati. Clear teori ini? Enggak? Ya, gitu. Jadi clear teori ini ya. Kita akan bayangkan dua kejadian masa apapun mau SD, SMP, SMA yang sudah kita lewati ada di mana. Kemudian kita bayangkan mimpi kita, nanti kita akan geser mimpi kita ke tempat di mana bayangan itu sudah terjadi. So, tiap hari kita akan lihat mimpi kita bukan di sisi kiri seperti saya, tapi di sisi kanan. Clear. Jadi ini seperti orang menyebutnya manipulasi pikiran. Kita menggeser seakan-akan kejadian itu sudah nyata terjadi. Jadi tidak lagi berada seakan. Jadi mimpi itu sudah real terjadi. It already happened. Bukan jadi real lagi. Clear hari ini teori ini? Ya. Maksudnya mimpi itu pengalaman buruk juga bisa gitu, Coach? Bukan, mimpi itu tujuan tadi yang tujuan yang kita kejar. Itu kita geser. Gitu. Karena posisinya kan pikiran kita itu menarik, cara dia menaruh memori itu bermacam-macam. Jadi agak antara memori sudah terjadi dan memori akan terjadi atau kita sedang rencanakan, posisinya beda. Nah, kita akan naruh posisi yang akan terjadi itu pada posisi yang sudah terjadi. Agar kita bisa merasakan seakan-akan pikiran kita yakin bahwa ini bisa dicapai karena sudah terjadi. Kalau misalkan nih dari segi omset aja nih, Coach, omset bisnis. Omset bisnis kan sebelum pandemi kan luar biasa ya. Kan terus stuck di saat pandemi. Maksudnya di switch seperti itu gitu. Ya, jadi kembali kita mau omset berapa bulan depan atau kapanpun itu. Nah, di mana posisi mimpi itu berada? Geser ke tempat yang sudah terjadi. Jadi kita menjalankannya penuh semangat karena sudah terjadi. Karena gini, agak beda kita menjalankan sesuatu. Jadi ada istilah kalau di NLP itu, pikirkan kalau Anda tidak pernah gagal atau Anda tidak akan gagal, tindakan kita akan jauh berbeda dengan kita berpikir bahwa kita akan gagal. Sama ya, kalau kita
kita melakukan sesuatu, kita yakin ini nggak akan gagal, ini pasti berhasil. Cara kerja kita, cara berpikir kita berbeda. Dengan berpikir pernah ada ragu dikit. Gitu. Itu berbeda cara berpikirnya. Dan kalau cara berpikir mempengaruhi tindakan dan tindakan mempengaruhi hasil, maka tindakan kita juga jadi berbeda. Dengan cara ini kita ingin melakukan, kita sangat positif, yakin tindakan kita jadi tidak ada istilah orang itu tidak ada tali kekang kinerjanya lagi. Kita go for it. Gitu. Tak ada istilah go for goal. Jadi menguatkan mimpi sekian kali lipat lagi gitu, Coach. Ya, betul sekali. Ya. Oke, siap? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, yuk kita lakukan. Tadi masih ingat tadi gambaran tadi kan posisinya gitu. Oke, sekarang santai, gitu. Pejamkan mata boleh, gitu. Ini enaknya hari ini kita punya pejamkan mata. Kemudian bayangkan mimpi tadi. Bayangkan mimpi tadi kita. Kemudian tunjuk pakai tangan. Tunjuk pakai tangan, posisinya ada di mana? Baik, lihat pakai tangan manapun. Oke, sudah, tarik nafas, letakkan di tangan. Sekarang pikirkan masa kita waktu SD, SMP, atau SMA. Mana saja yang menurut kita indah untuk diingat, bagus untuk diingat. Bukan pengalaman buruk, tapi pengalaman baik. Pengalaman waktu SD, SMP, atau SMA yang kalau diingat lagi kita senang banget. Oke, sudah? Kemudian kalau sudah, pakai tangan, letakkan di mana posisinya. Sadari posisi keberadaannya. Oke, sudah? Oke, nah sekarang kita masih ingat tadi mimpi tujuan kita. Sekarang geser tujuan kita ke tempat di mana kita tadi waktu SD, SMP, SMA berada. Oke, geser. Jadi sekarang kita akan melihat posisi tujuan kita berada di posisi tadi yang SD, SMP, atau SMA. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun kita memimpikan tujuan kita dicapai, kita akan lihat dari sisi ini. Sisi yang dimana kita bisa mendapatkan tujuan, sisi dimana seakan-akan kejadian sudah lewat, dan ini kejadian yang bagus. Tarik nafas, keluarin, buka mata. Itu yang akan. So, pastikan posisi ini, dan cek setiap seminggu sekali. Posisinya masih sama apa enggak. Kadang-kadang kalau itu kalau nggak sama, geser lagi. Pastikan geser berada di tempat itu. Jadi seakan-akan semua sudah terjadi. Oke, clear gitu. Ada pertanyaan so far dari sini sebelum kita nanti meletakkan dream ini pada timeline kita, pada garis waktu kita, tentang semua teknik yang kita pelajari dari awal sampai sesi ini. Nanti berikutnya kita akan membawa ini ke timeline kita di masa depan. Clear? Jadi hari ini kita belajar membangun koneksi mimpi kita, meletakkan di tempat kita, itu yang disebut dengan meletakkan di dalam jalur neuron kita. Maksudnya Bu Nina gitu, yang saya pahami sebaliknya gimana Bu? Pertanyaan Mbak Arum. Yang digeser peristiwa masa lalu. Yang digeser peristiwa masa, bukan peristiwa masa, yang digeser ada impian kita pada peristiwa masa lalu. Dan peristiwa masa lalu kan sudah terjadi. Gitu. Dan pastikan peristiwa masa lalu kalau mau geser, lupa tadi saya, kalau mau geser, pikirkan peristiwa yang nyaman, yang indah kalau kita. Jadi sehingga kita geser dengan mental yang sama. Gitu. Jadi tujuan kita kan statusnya masih akan, ya tujuan kita masih akan dicapai. Kalau masa lalu, masa SD, SMP, SMA sudah lewat, berarti sudah terjadi. Jadi kita geser peristiwa masa lalu itu, peristiwa akan itu ke masa lalu yang sudah terjadi, agar pikiran kita merespon dengan is already there.
Ya, itu emosi, kebahagiaan, dan eksistensi, Pak. Gitu. Jadi pikirkan emosi menggeser emosi positif ke dream itu ke emosi positif. Yang kedua menggeser juga eksistensi seakan-akan mimpinya sudah dicapai. Nah, gitu. Jadi mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya saat kita memikirkan tujuan, goals atau apapun, kita geser dari sudut pandang bahwa mimpi itu sudah tujuan itu sudah dicapai secara imajinasi dan tugas kita hanya menjalankan dan mewujudkan saja. Karena kita akan dengan cara mental yang berbeda. Yang pernah belajar NLP tentu paham submodalities. Hanya dengan menggeser maju mundur menggeser itu membuat perbedaan secara mental di dalam internal kita. Di dalam sedikit ya saya kupas sedikit. Cara kita menyajikan film itu sering sekali menentukan mental kita. Misal gini, film yang sehoror apapun, gitu, kalau melihatnya TV-nya mungkin sejari kita atau sekecil ini gitu, kita nggak akan takut. Gitu. Apalagi suaranya beraturan. Tapi film film horor disetar dengan suara yang bagus semua membuat kita takut. Hidup kita tuh kadang-kadang begitu, Bapak Ibu. Kita itu lebih suka memikirkan hal-hal buruk yang pernah terjadi pada lalu. Bagaimana menyajikan hal buruk pada diri kita? Kadang-kadang ketika mereka memikirkan itu gambarnya itu jelas. Terus kadang-kadang tidak berbingkai, itu seakan-akan panorama gitu, dan besar, gitu. Terus berwarna, seakan-akan hidup. Dan itu membuat kita secara mental terganggu. Coba bayangkan pengalaman buruk, tapi geser filmnya. Kecilin layarnya, jangan dibuat berwarna, tapi dibuat hitam putih. Kecilin lagi, bahkan sangat kecil layarnya, itu nggak akan ganggu kita. Karena perasaan itu adalah output dari rasa berpikir, output dari kegiatan berpikir. Berpikirnya chaos, perasaannya chaos. Jadi saya sendiri termasuk orang yang tidak suka ada orang menyebut dia orang thinking, orang feeling. Nggak ada cerita. Karena orang feeling itu basisnya thinking. Gitu. Karena nggak mungkin orang itu berpikir merasakan sedih kalau nggak berpikir sedih. Merubah berpikirnya, merubah perasaan. Dan berpikir itu biasanya timbul dalam bentuk gambar-gambar. Gambar itu wujud dari memori. Jadi kalau kita tahu cara membingkai gambar atau peristiwa dalam pikiran kita, kita akan dengan sangat mudah gitu, mengendalikan perasaan kita. Satu saat saya ngisi di perusahaan, orang sales itu cerita, teman-teman, karena saya biasa ngisi sales kan. Kemudian saya ajarkan teknik submodalities, salah satunya adalah namanya scramble. Scramble itu ada bayangan kita pernah dimarahin bos misalnya. Bosnya kita rubah gitu, visualnya. Mungkin hidungnya dibuat kayak hidung badut, suaranya cepat, dari setiap kita membayangkan seperti itu. Dan itu menjadi tidak terlalu berdampak pada kita. Nah, cuma kebetulan lagi cerita ini bosnya ada di belakang gitu. Ayo, siapa yang berani gitu kan gitu. Tapi sebenarnya itu film kita. Kembali kita ada sutradara bagi diri kita. Kita adalah sutradara bagi bayangan yang muncul ke dalam diri kita. Dan jangan biarkan bayangan itu liar mengganggu kita. Bayangan itu harus dibuat kita dalam kendali. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita itu adalah pengendali pikiran kita. Dan kita tersabotase oleh itu. Nah, sekarang kita kembali. Saya lupa tadi menyebutkan awal. Jadi timeline dalam konteks membersihkan jalan, gitu. Kita dalam konteks membersihkan jalan, kita mendetach, melepaskan emosi. Dalam konteks membangun mimpi, kita mengumpulkan emosi. Ngerti ya? Emosi positif. Gitu. Agar ketika kita memimpikan, kita seakan-akan ingin dicapai. Benar-benar ingin dicapai dan wajib dicapai. Jadi dalam konteks membangun tujuan, emosi justru akan hadir. Tapi dalam konteks masa lalu kita, gitu, kita harus melepaskan emosi negatif kita. Oke, clear ya? Yuk sekarang kita letakkan mimpi kita di tempat yang tepat. Setelah saya menempatkan kita di jalur neuron. Jadi
Ini yang akan kita lakukan. Kita akan terbang di atas garis waktu kita. Kemudian nanti kita akan berada di atas di mana mimpi kita tercapai. Kita akan turun merasakan kembali tadi dampak kehidupan segalanya, merasakan. Kemudian nanti kita setelah selesai kita akan naik. Kemudian kita akan menaruh di garis future kita di tempat itu adalah bahasa kita tuh bumbu-bumbu atau seperti halnya kalau kita mau dekati sesuatu. Kalau kita mau ke pantai gitu, saya tahu sudah dekat dari mana? Dari adanya laut, suara ombak yang ada di perjalanan kita. Itu artinya kita sudah dekat tuh. Dan nanti kita akan naruh tuh seperti kembang api dan sebagainya. Seakan-akan inilah tempat di mana saya tercapai tujuan. Jadi nanti dari posisi present, dari posisi hari ini, kita bisa lihat dari jauh ada kembang api atau apapun, tanda-tanda bahwa disitulah tempat tujuan kita tercapai dan kita berada di atasnya. Jadi kita tinggal turun merasakan kembali. Oke, yuk siap. Boleh duduk santai, tenang, pejamkan mata, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin, lagi, tarik nafas, keluarin. Bayangkan diri kita naik kembali, jauh ke atas, jauh ke atas. Dan kita bisa lihat dari posisi ini, kita lihat ada garis di bawah, garis masa lalu kita, dan garis masa depan kita. Baik, kita akan berjalan jauh ke depan, entah kapanpun itu. Bagus, dan berhenti di satu tempat, di mana disinilah tujuan kita tercapai. Bagus sekali. Dan kita lihat ke bawah, perhatikan dari jauh bagaimana diri kita mencapai impiannya. Bagaimana diri kita memberikan dampak pada diri dan keluarga. Bagaimana gaya hidup kita. Bagaimana cara beribadah kita. Bagaimana kebiasaan kita yang berubah. Dan kita akan turun ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan sampai pada posisi di mana kita bisa merasakan semua impian tercapai. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang telah kita capai. Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari perjalanan kita mencapai ini. Perhatikan saja bagaimana orang-orang mendengarkan kita, akan nasihat kita. Bagus sekali. Ucapkan rasa syukur pada Allah bahwa kita bisa merasakan perasaan ini. Bagus. Rasakan, lihat, dengarkan sesaat, akan 1 menit, selama 1 menit. Biarkan semuanya hadir. Biarkan semuanya menyatu di dalam diri kita. Menjadikan sebuah perasaan kuat bahwa inilah yang ingin saya capai. Inilah bukti, inilah hasil kerja keras. Inilah gabungan antara kekuatan impian dan kekuatan tindakan. Bagus sekali. Sebentar lagi kita akan naik ke atas kembali. Merasakan kembali. Naik ke atas, jauh ke atas. Oke, kita akan naik ke atas. 1, 2, 3, go. Naik ke atas, naik ke atas. Bagus sekali. Dan kini kita tepat berada di bawah waktu di mana impian kita tercapai. Dan di sini kita memberikan tanda pada diri kita. Agar kita bisa melihat disinilah waktu di mana kita bisa capai impian. Jadi kita akan memberikan sinyal pada garis waktu kita. Bisa dalam bentuk kembang api atau apapun itu. Agar kita tahu disitulah titik di mana kita tercapai impian.
Bagus, Kak. Bagus, Kak. Sekarang kita akan mundur kembali ke posisi sekarang dan lihat dari jauh bagaimana sinyal-sinyal itu bergerak. Mungkin kembang api atau apapun itu. Itu di sana tempat di mana impian kita tercapai. Dan dalam perjalanan hidup nanti, kita akan bersama mencapai menuju titik ini, titik yang sudah kita tetapkan, dan atas tidak Allah, atas pilihan Allah, kita bisa mencapai. Bagus sekali. Sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, sehingga kita bisa melihat waktu masa lalu kita dengan masa pencapaian impian. Perhatikan warnanya, perhatikan keselarasannya. Bagus sekali. Itulah perjalanan hidup kita dari masa lalu menuju masa di mana kita mencapai impian. Semua terjadi atas izin Allah. Dan tugas kita hanya meminta dan mengerjakan apa yang perlu dikerjakan ke tujuan tercapai. Bagus. Bila sudah puas, Bapak Ibu bisa turun kembali, turun, sampai kembali ke kondisi kita hari ini. Dan juga telah siap dilakukan apa. Oke, ada yang mau sharing tentang kondisi ini? Gitu. Kita masih ada waktu setengah jam, bisa dikembangkan dengan tanya jawab. Gitu. Oke, hari ini kita belajar tentang memberikan jalan, kemudian merancang mimpi, kemudian membuat mimpi itu seakan terjadi, kita memasukkan ke dalam jalur neuron kita. Dari situ kita membawa itu ke dalam garis waktu kita. Jadi seakan-akan mimpi kita telah tercapai. Dan tugas kita hari ini adalah menjalankan prosesnya. Besok kita akan bawa ini ke dalam metode 55x5. Tapi sebelum itu, sebenarnya yang paling penting kita merasakan bahwa mimpi ini wajib dicapai. Tantangannya adalah saat kita menetapkan mimpi, sering sekali emosi kita nggak terbawa. Datar-datar aja. Justru hari ini kita menetapkan dengan di dalam timeline, gitu. Nanti tugas kita adalah memastikan bahwa tetap berada di sana. Maka seminggu sekali boleh naik di atas timeline kita lihat mimpi kita masih ada di sana enggak. Kalau masih ada, bagus, artinya prosesnya masih in proses. Kalau itu mudah dicapai. Untuk semua, kembali kita sedang meletakkan ini ke dalam jalur neuron kita. Dan pahami Bapak Ibu, setelah kita tetapkan ini, termasuk menetapkan metode, biasanya ada insting atau intuisi yang datang kepada kita. Intuisi ini wajib kita proses. Makanya besok kita akan bicara tentang mengkoneksikan atau mengerjakan insting kebaikan kita. Insting kebaikan sering saya contohnya, kalau kita lagi jalan ke satu tempat, lewatin rumah ke teman atau siapapun gitu, yang menurut kita pernah kenalan atau relasi. Kemudian ada insting di dalam kita, samperin itu. Jadi kalau ada insting, ada sebuah kebaikan ya, samperin dalam diri kita, tuh tempat itu, samperin, siapa tahu ada di silaturahim lah gitu. Kalau itu bisa telepon dulu atau apa, siapa tahu kita lagi. Kalau itu suatu hal baik, lakukan itu. Karena bisa jadi itu sebuah kebetulan yang tidak disangka. Karena saya kemarin juga diskusi dengan Ustaz. Apa itu kebetulan? Karena dalam Islam tidak ada kebetulan. Tapi adakah koneksi antara hari ini kita, kejadian kita hari ini,
dengan masa di mana kita tujuan tercapai. Bisa aja ada, karena kita membangunnya, karena kita menjalankannya. Kembali prinsip Richard Wiseman ya, Richard Wiseman penemu prasangka baik ya. Faktor orang yang berprasangka baik pada apapun cenderung hidupnya beruntung. Bahkan menurut Richard Wiseman, saya pernah ada orang tertimpa musibah, termasuk hartanya hanyut, bukan hanyut lah, hartanya kehilangan harta dan sebagainya, gitu. Banyak utang dan sebagainya. Yang menarik menurut Richard Wiseman adalah orang ini sebetulnya orang yang beruntung. Kenapa? Dia selalu melihat apa yang dialami dari sudut keberuntungan. Maka dia suka katakan, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Thanks God, dia masih punya rumah untuk dia tinggal, gitu, di mana dia bisa tinggal. Pada semua hartanya sudah ludes, gitu, karena dia kesalahan investasi ya, kemudian ditipu oleh brokernya, gitu, kehilangan banyak hal. Tapi menurut Richard Wiseman ini orang, gitu, menurut beliau, saya ramalkan dia dengan 2-3 bulan akan selesaikan masalah. Mengapa tadi? Dia orang ini sudut pandangnya tuh luar biasa. Apapun yang terjadi sama dia, gitu, selalu memilih sudut pandang yang memperdayakan, gitu. Thanks God, itu. Thanks God, ini orang luar biasa. Apapun yang terjadi selalu boleh thanks God. Dan itu luar biasa. Ada penelitian tentang happy money, saya pernah cerita ini di Jepang. Kalau Jepang mulai sekarang bukan kelanjingan, dia sudah mulai memahami pergerakan uang itu bukan hanya tentang teknikal. Jadi teknikal itu ada bicara saham, bicara beli emas, beli apapun itu. Tapi menurut orang Jepang, seems like sepertinya ada invisible hand yang menggerakkan uang. Itu menurut dia. Maka dia sebut dengan happy money. Ya kan saya pernah ngajarin alhamdulillah. Idenya dari mereka bilang arigato in. Jadi kalau dia mau nyalain uang itu mau beli sesuatu, di sebelah dia dalam hati pegang dulu uang dengan arigato, terima kasih. Cuma dia kan nggak punya Tuhan ya, jadi dia hanya bilang terima kasih. Uang itu sudah diberikan. Begitu juga terima. Kalau kita kan sering sekali alhamdulillah kalau terima, waktu keluar kita nggak alhamdulillah, gitu kan gitu. Jadi dia alhamdulillah-nya, jadi ada istilah alhamdulillah out. Jadi ketika mengeluarkan uang, alhamdulillah kan kita bisa nolong orang ya. Apalagi kondisi COVID gitu, kita bisa jual beli sama orang itu bisa bisnis ya Allah kita. Jadi arigato in, arigato out. Gitu. Kita alhamdulillah out. Jadi kenapa mensyukuri setiap itu? Karena ini science gitu. Orang bersyukur hidupnya mentally, makanya si Richard Wiseman mengatakan di peneliti di Inggris, bersyukur itu ada thinking strategi berpikir secara internal ya gitu. Karena dengan bersyukur gitu, akan mudah hadir keberuntungan. Nanti bahasa dia. Karena I don't know why gitu kata dia. Karena dia coba sampai ke, karena dia bukan Muslim, dia coba sampai ke acuan kuda judi di sana. Gitu. Dan dia buktikan orang yang berpikir keberuntungan in total, bukan berarti pernah rugi, in total pulang itu dia beruntung secara total. Jadi pernah rugi juga, tapi setiap kerugian pasti ada hal baik dan dia selalu berharap hal kebaikan. Dan ini kan riset dia 8 tahun gitu. Dan ini disertasi dia, jadi bukan asal gitu. Maksudnya ini sebuah disertasi yang dipertanggungjawabkan, baik dari sisi karena dia tanggung jawab pada sponsor juga. Jadi dari sisi orang yang disurvei maupun itu harus ada based on cerita benar gitu. Dan itu luar biasa. So, saya ingin cerita itu saya, akademis ya. Jadi kembali kita yang sudah sering belajar tentang berprasangka baik, terus kemudian bersyukur dan sebagainya, nggak pernah menganggap ini sebagai sebuah thinking strategy. Justru Richard Wiseman, this is strategy. Inilah thinking strategy orang. Karena the more you bless, the more fortune you have, itu makin banyak keberuntungan yang kita dapatin juga. Dan ini tentang kita. Nah, kita juga nanti begitu sebenarnya. Maka salah satu yang dilatih oleh Richard Wiseman adalah percayakan insting kebaikan. Jadi kalau ada insting hal baik, jadi kita lakukan sesuatu hal baik, lakukan sesuatu. Karena dari situ bisa jadi timbul potensi yang hal baik. Ya, saya boleh cerita lagi, berkali-kali saya cerita lagi. Saya suka cerita ini karena menurut saya amazing ya. Gitu. Ada orang mencipta harta, dia kerja
itu di pabrik pompa. Dia manajer produksi, jadi gaya hidupnya lumayan gitu. Kemudian duduk diskusi, coba tarik nafas Pak, minta sama Allah, kemudian pikirkan apa gambar yang muncul terjadi. Dan yang menarik waktu itu yang muncul ada teman lamanya dia, walaupun dia setengah ragu, kata, salah apa dia juga lebih susah. Enggak apa-apa, telepon dia say hi gitu. Say hi, kemudian pokoknya ngomong bicara, kemudian dia dapat bukan project gitu. Kecil lah, karena angkanya cuma 300.000. Ini bekas manajer gaji besar gitu. Terus dia cerita ada tetangganya pompanya rusak, nggak tahu dibetulin nggak bisa gitu. Paling nilainya 300.000 kata dia. Tapi dia bilang udah Pak, toh Bapak nggak ngapa-ngapain juga, habis PHK kan gitu. Lumayan 300.000 Pak, bisa naktir saya beli somai, saya bilang kan gitu. Ya udahlah gitu. Dia telepon, dia samperin temennya, dilala. Gitu. Ternyata yang punya pompa itu adalah salah satu direksi kalau nggak ada, pokoknya pabrik pompa juga gitu, bukan pompa, pabrik di mana ekspertisnya dia ekspertis di bidang itu, dan akhirnya dia supplier, jadi konsultan supplier, dan nilainya jauh lebih besar, sampai ratusan juta. Yang saya cerita gini, ratusan juta itu bermula dari 300.000. Jadi proyek ratusan juta itu bermula dari hal kebetulan yang nilainya cuma ratusan ribu. Jadi dalam hidup ini kan kembali kemarin saya cerita ya, Robert Kiyosaki menjadi kaya karena dia punya tetangga kaya. Gitu. Tapi kan ada banyak kita yang punya tetangga kaya tapi nggak jadi kaya. Why? Karena Robert Kiyosaki memanfaatkan itu dan mau datang untuk belajar. Oke, saya bilang Newton dapatkan hukum gravitasi karena lihat buah apel jatuh kan? Berapa banyak kita lihat buah jatuh tapi nggak jadi apa-apa. Gitu. Pertanyaan saya, iya ya kebetulan ini sebenarnya kebetulan itu diciptakan atau cukup datang gitu. Bagi saya kebetulan itu jangan-jangan diciptakan karena kita mau follow up gitu. Dan saya berpikir iya juga tuh. Dalam hidup itu bisa nggak kita menciptakan kebetulan? Bisa. Ya buktinya banyak ya gitu. Penemuan sinar X itu kan gara-gara si William Ronson itu salah taruh sinarnya, salah posisi sudut gitu. Cuma dalam kondisi salah gitu, dia akhirnya menemukan sinar baru ya, sebut dengan karena dia nggak tahu namanya disebut sinar X gitu. Sinar X adalah hasil kesalahan gitu. Cuma kesalahan menjadi sebuah pembenaran gitu. Dan itu menarik menurut saya gitu. Karena kembali orang seperti Richard Dawson bilang, orang beruntung itu adalah orang yang selalu memaksimalkan keberuntungan dan melihat sesuatu dari keberuntungan. Jadi kita sebenarnya harus mengikut orang-orang Jawa tuh yang selalu bilang untung ini, untung itu. Dan itu benar sebenarnya. Karena indah orang yang melihat dari sudut keberuntungan. Gitu. Hidup kita kan selalu gitu ya. Harusnya kita melihat sudut keberuntungan. Karena dengan cara itulah kembali kalau bilang ya, kalau kita bersyukur selalu ditambah nikmatnya gitu. Jadi saya ingin katakan tidak ada sesuatu yang berbeda antara Islam dengan sains. Yang keduanya lepas. Ada selalu berpikir dengan angle sains, ternyata Islam tidak bertentangan. Cuma bedanya adalah orang bule termasuk yang eager ataupun merasa tertantang kalau termasuk salah satu penemuan heart rate jantung. Di jantung itu kan diteliti kembali. Makanya sampai hari ini akhirnya saya mulai mantap bahwa mengatakan kalbu itu, jantung itu kan kalbu ya bahasa Arab ya. Itu yang dimaksud bahwa sadar itu adalah jantung. Karena jantung itu ternyata berpikir. Dan penelitian itu yang nemuin bukan umat Islam, yang nemuin, yang membuktikan hadis ada segumpal daging, bila daging itu baik seluruhnya, bila jadi seluruhnya, adalah peneliti dari HeartMate buatan Amerika. Gitu. Yang nggak tahu orang Amerika itu kadang-kadang ngambil itunya tapi nggak mau masuk Islam, aneh juga ya hidupnya. Jadi sebenarnya pembenarannya ada di Islam dan dia tidak ngambil. Oke, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita pahami bahwa yang kita taruh, kenapa kita gunakan timeline? Karena kita ingin taruh tujuan kita dengan emosi yang kuat. Kalau Bapak Ibu belum mantap, nanti hari ini ulangi kembali pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti cepat merubah ini konversi menjadi sebuah di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan lagi. Tadi membersihkan jalan, menaruh mimpi di jalur neuron kita, agar setiap nanti kita melihat
mimpi kita berada di sana. Kembali tentang keinginan kita mencapai sesuatu. Saya mengkaji banyak para pakar pemikir, ada Jovita dan segala. Mereka yang belajar tentang ilmu berpikir. Yang sering saya pertanyakan ke teman-teman, termasuk para praktisi, mereka berpikir, mereka belajar, mereka melakukan, dan mereka membuat perubahan dalam hidupnya. Orang Indonesia mikir, ngajarin, nggak berbuat perubahan apapun dalam hidup. Something wrong, ada yang salah di mana. Yang membedakan adalah dia walk the talk. Jadi mereka itu melakukan apa yang diajarkan dan see what happen. Kasarnya lihat apa perubahan yang terjadi. Karena kembali, it's all about thinking strategy. Ada buku Paul McKenna namanya I Can Make You Rich. Bukunya itu istilahnya saya bisa buat Anda kaya. Bukunya ini. Saya suka buku ini. Paul McKenna mengatakan kajian dia dengan orang-orang yang kaya dan miskin sebenarnya perbedaannya sangat tipis. Perbedaannya adalah orang-orang berubah menjadi kaya, mereka keep going, keep running, keep moving. Bukan berarti mereka nggak pernah nemuin tantangan dalam hidupnya, definitif pasti. Tapi yang membuat dia kagum adalah mengapa orang-orang ini terus berlari saat ada tantangan. Di mana sebagian dari kita memilih untuk berhenti dan menyerah pada impian. Yang mengakibatkan tadi, proses di dalam pikirannya berhenti. Siklusnya RAS-nya menendang keluar pintu informasi tersebut, gitu. Dan siklusnya berhenti, otak kreatifnya berhenti, otak emosinya berhenti, dan itu membuat kita juga berpikir apa yang membuat orang ini gitu ya, dan itu membuat kita harusnya mulai mikirkan apakah kita bisa membuat ini. Sering jadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah kita bisa membuat lebih makmur, lebih kaya, lebih bersedekah, lebih murah hidup dengan melatih pikiran kita? Yes, jawabannya saya membuktikan bisa. Nah, tinggal kita pertanyaannya, mau nggak melewati proses ini dengan lebih baik? Dan hari ini kita belajar timeline. Timeline ini sebenarnya banyak fungsinya, tapi salah satunya adalah menetapkan tujuan secara emosional. Kemarin yang nanya tentang fobia, ya? Bisa nggak pakai? Jawabannya bisa. Tekniknya sama. Gitu. Tekniknya sama, mundur ke belakang, pembelajaran apa, kemudian cepat, kemudian turunkan. Kalau kurang bisa ditambahin dengan teknik submodel itu. Tapi ini pernah dilakukan oleh orang. Kapan kalau memang mau belajar, tidak. Relatif tekniknya sama, cuma ditambahin beberapa pertanyaan. Pada intinya fobia itu coding ya, coding itu anchor karena satu peristiwa di masa lalu. Jadi timeline ini banyak fungsinya. Oke, ada pertanyaan so far? Bisa semua ya gitu tentang ini ya. Kalau nggak ada boleh ditanyakan mumpung masih ada waktu 15 menit gitu. Coach, mau nanya Coach. Ya, silakan. Dalam hal visualisasi itu kita bisa nggak sifatnya pasif membiarkan pikiran yang ngatur visualisasinya. Jadi kan selama ini kan kalau misalnya saya disuruh visualisasi, saya itu kayak mikir. Nah tadi itu pas disuruh biarkan pikiran mencari titik awal peristiwa ini. Nah saya menciptakan baru. Memang bisa gitu ya. Kita itu pasif gitu membiarkan pikiran dan mencari. Bukannya soal kita aktif mencari lalu memvisualisasikannya. Iya, harusnya memang pasif. Harusnya ketika duduk, bayangkan, minta pikiran kita menuntun. Gitu. Tentu kembali ya, saya diminta Ustadz kalau ajarin suruh baca ta'awuz dulu. Bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Baru kita minta ya Allah, izinkan pikiran saya membawa saya kembali ke masa awal tadi, misalnya masa awal kejadian akar masalah ini. 1, 2, 3, go. Biarkan ketika kita merasa berhenti lagi. Dan kita lihat di mana kita berhenti. Kita lihat ke bawah dan tanyakan ke diri ini peristiwanya kapan, tanggal berapa, dan saya umur berapa. Itu gitu memang pasif sebenarnya. Karena biarkan pikiran bekerja. Itu cara ngelatih mana? Insya Allah besok ada. Besok kita ngelatih. Besok kita berlatih menerima.
Jadi besok kita akan latihan menerima data. Karena ini perlu kita latihan. Why? Karena nanti insting-insting itu hadir di kita. Jadi dalam hidup ini kita sering sekali hadir ya, insting, cuma seringkali kita cuekin ya. Nah, kembali saya cerita tentang ada orang naik, kok gimana cara bisa turun, kan saya turun berat ya, gitu. Sederhana menurut saya sebenarnya turun berat itu. Kalau kita lagi, karena yang membuat gemuk itu sebenarnya ngemil. Gitu. Kalau kita nggak ngemil, kita nggak gemuk. Kalau orang makan karena lapar. Cuma ketika kita makan kebanyakan, sebenarnya ada suara di dalam internal kita mengingatkan kita rasanya cukup. Tapi kita sering sekali cuekin tuh perasaan itu. Dan ketika kita cuekin, suara itu akan tenggelam. Dan ini bukan hanya tentang makan sebenarnya, tentang apapun. Suara-suara itu hadir dan kita tidak terima. Gitu. Nah, makanya sekarang ada istilah mindfulness. Mindfulness itu istilahnya duduk dengan diam. Let's hear what our mind talking to us gitu. Biarkan pikiran kita bicara pada kita. Gitu. Karena kita sering sekali berada di level sekarang nih. Ini level berisik nih. Pikiran kita berisik dengan keinginan dan sebagainya. Kita nanti akan melatih bisa nggak kita menjadi pengamat dan penerima saja. Dan terima itu karyanya. Karena ini mindfulness itu saya suka saya suka dengan suara-suara mindfulness konsepnya, walaupun sekarang tekniknya banyak lagi. Kita tuh sering tidak aware bahwa kita itu punya data. Kita sering sekali lupa. Saya dulu pernah dites sama Ustadz juga. Kita tadi masuk gitu, kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Suka lupa dan nggak nyadar ya, kalau nggak kebiasaan. Satu. Yang kedua, sendal kita posisinya sejajar atau miring ketika naruh. Nah, orang yang aware, gitu, orang yang bisa tadi termasuk Mas Harun tadi cerita tentang bisa pasif, ada orang yang membiarkan pikirannya memberi data. Dan kita sering sekali menghalangi pikiran memberi data. Kayak orang gini, kalau di latihan hipnoterapi itu, kok saya nggak bisa, Pak? Semakin dipikirin dia nggak semakin dipikirin semakin susah. Tarik nafas, tenangkan pikiran, dan lepaskan seluruh keinginan kita atau lepaskan keinginan kita untuk mengendalikan pikiran. Disitulah dia hadir. Makanya tadi saya bilang narik nafas turun sebenarnya sebuah strategi untuk menurunkan gelombang otak. Gelombang otak tuh ini beta nih, kondisi masih tinggi, turun alfa. Alfa tuh ketika kita lihat film Korea gitu, belum nangis tapi mulai perhatikan, mulai fokus. Theta tuh saat itu sudah nangis, ikut nangis itu dari theta. Delta tidur tuh, filmnya menarik theta tidur. Jadi kita mau tidur kan turun dari kesadaran penuh, kesadaran setengah, turun sampai ke waktu tidur. Kita narik nafas turun untuk menurunkan gelombang otak supaya logika kita nggak terlalu banyak kerja. Gitu. Karena kalau logika ini susah gitu. Kalau hari ini kita mimpi punya uang 1 miliar, tapi saya bayar sekolah anak aja belum bisa. Itu protes itu logika kita tuh. Gimana sih kita pikir 10 miliar sebenarnya orang sekolah nggak bisa. Nah, disitulah kita mulai mengistirahatkan pikiran kita, karena semua itu mungkin dan itu hanya bisa didasari. Namanya tafakur itu sebenarnya menurunkan otak, bertafakur. Surah Al-Imran 191 yang memikirkan semua penciptaan Allah, memikirkan itu menurunkan gelombang otak. Logika kita nggak bisa. Oke. Ya, suara-suara bukan nggak permanen sih hilangnya, Bu. Dia nggak akan hilang, cuma dia akan bersuara lebih lirik. Lebih lirik itu artinya suara-suara hati, suara kolbu itu suara yang muncul di dalam kita itu lirik itu karena dicuekin, malas suara, tapi tetap bersuara, tapi dia akan lirik, dia nggak akan hilang kok, tetap ada kalau kita aktifkan lagi. Sama saya juga sering lupa bisa naruh barang segala. Itu kalau kenapa saya lupa, karena pikiran itu penuh dengan data, pikiran itu penuh dengan huru hara di dalam pikiran. Yang perlu kita temukan apa? Cari tempat tenang, tarik nafas, turunkan gelombang otak, masukin ke dalam gelombang alfa atau theta namanya gitu. Disitulah kita bisa mengakses data. Tapi kalau kita mencari sambil ngedumel, apalagi, nah itu juga malah parah. Gitu. Kenapa? Karena kita menyibukkan pikiran kita.
Semakin ngedumel kita, semakin nggak tenang kita, malah makin susah. Maka ada istilah minum air putih, tenang. Gitu. Tenang itu maksudnya menurunkan gelombang otak. Semakin panik kita, semakin susah ketemu solusi. Oke, tadi apa? Oh, tanya, Pak, Ya, silakan. gimana membedakan antara suara-suara yang memang beri peringatan pada kita dengan prasangka gitu loh. Itu membedakannya seperti apa ya? Acuannya, ini juga pertanyaan yang sering jadi ditanya. Acuannya kembali saya menyebutnya insting kebaikan. Kalau suara hati kita itu tidak bertentangan dengan Allah yang Allah inginkan, maka itu ikuti. Gitu. Karena kembali ya, ketika kita kecil kan surah apa? Kita telah berikrar ya. Allah akhirnya kemudian ada hadis yang mengatakan kebaikan itu yang dikenal oleh hati. Jadi kalbu kita itu mengenal kebaikan. Kejahatan yang merasakan dirimu. Jadi kalau kita itu merasakan tapi kalau kebaikan yang muncul itu hal baik maka itu laku. Maka ada istilah orang tuh gitu. Karena itu kan semuanya data ya. Data itu diisi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang kebaikan. Data yang muncul ada kebaikan. Suara kalbu yang muncul kebaikan. Makanya ada istilah bergaul dengan orang-orang soleh itu menghasilkan kebaikan. Karena secara tidak langsung mengkoreksi data kita tuh. Data-data itu ibarat komputer nih. Komputer tuh kalau baru dinyalain biasanya dia akan muncul program terakhir yang kita mainkan. Itu yang kita kalau belum ditutup gitu. Nah, kalau kita gaul dengan orang yang soleh, data yang muncul ada kesolehan. Itu yang membuat secara sains ya gitu. Karena gini Bapak Ibu. Sebelum bertindak tuh kita mencari data dulu. Ada kejadian nih. Saya harus respon apa ya? Cuma kejadian cepat. Kita cari data di dalam pikiran kita tuh. Ini apa nih? Apa? Temu data, kemudian diputuskan ini respon. Gitu. Nah, data yang muncul itu, yang dicari itu berdasarkan peta persepsi kita terhadap kejadian. Nah, peta persepsi ini dimunculkan dari data-data yang dicari, termasuk peta persepsi dimunculkan dari keseharian kita. Kalau seorang yang gaul dengan maling gitu, lihat ada dompet jatuh, maka data pertama kali yang muncul adalah tuh ambil tuh dompet gitu. Itu data muncul pertama kali karena gaulnya di situ. Karena itu hal yang lumrah gitu. Tapi kalau kita gaul yang soleh, kita akan kejar orangnya, kita ambil dompetnya, kita kasih tahu. Gitu. Itu yang masalah gitu. Karena sebelum kita merespon, kita gali data internal dulu. Nah kalau karena gaulnya dengan copet dan sebagainya, yang muncul data itu. Dan itulah yang membuat dia harus data itu yang muncul dan data yang dipilih. Kalau kita gaul dengan orang soleh, maka data unsur itu ada. Nah, bagaimana copet bisa melakukan kebaikan? Bisa, cuma keresahan yang muncul di dia. Karena dia tidak ngambil data yang direkomendasikan. Jadi saya sering istilahkan, tindakan kita itu, pikiran sadar kita itu ibarat pemerintah. Pikiran bawah sadar itu DPR. Jadi DPR merekomendasikan, tapi eksekusinya kan pemerintah. DPR tugasnya hanya merekomendasikan sebuah tindakan dan sebagainya. Eksekutornya pemerintah. Eksekutornya kita adalah pikiran sadar. Makanya ada istilah jangan pernah tersabotase pikiran kita. Karena kalau tersabotase kayak tadi tuh data terakhir yang kita miliki. Jadi pentingnya bergaul dengan orang soleh kembali sains juga. Makanya sebenarnya kalau kita belajar agama dikelilingi sains itu indah juga ya sebenarnya. Gitu. Mengapa kita diperintahkan bergaul dengan orang soleh? Ya karena salah satunya adalah data yang kita miliki, data kesolehan. Jadi kalau kita ingin merespon sesuatu, kita cari data. Datanya ada data-data orang soleh. Itu bisa muncul. Data yang di atas ya. Karena manusia itu punya data yang buruk, data jelek, apa alhamdulillah fujur, wattaqwa. Jadi di dalam diri kita tuh ada sifat baik, ada sifat buruk. Nah, sifat baiknya bisa jadi atas kalau kita sering gaul dengan soleh. Jadi nggak cepat naik ke bawah. Tapi kalau dengan orang buruk, sifat buruk yang naik ke atas. Dan itu yang paling mudah ditemukan dibanding data lain. Ada istilah orang kalau disadarkan, sebenarnya sadarkan diri, dengan kesadaran itu dia bisa mencari data kebaikan di dalam dirinya. Tapi respon cepat bisa data yang muncul ada di atas. Makanya itu sebenarnya rahasia mengapa kita
jaga lisan, jaga pikiran, jagalah hati. Ya itu sebenarnya dari situ sebenarnya. Menjaga agar data-data yang ada dimiliki oleh kita adalah data-data yang penuh kebaikan. Karena disitulah kita akan memberikan respon dengan cara baik. Maka saya sering ngomong kepada teman-teman, kalau kita ramah pada diri kita, ramah memilih data segala, orang itu cenderung ramah pada orang lain. Kalau dia damai di dalam, dia akan damai di luar. Maka tantangan kita bagaimana berdamai dengan diri kita, itu challenge kita sehari-hari. Makanya ada istilah jadi di imanakum, kan? Perkuat iman kita. Karena itu membuat kita semakin punya data bagus. Maka ingat sekali kalau kata Rasul ketika pertama kali orang Badui masuk Islam, kan? Kemudian orang Badui bilang, ya Rasul, jadi aku telah beriman. Kata Rasul, belum gitu. Cuman belum ada datanya di dalam dirimu, tapi kamu telah Islam. Jadi kamu siap menerima data. Karena data-data inilah nanti akan jadi referensi kita membuat tindakan. Termasuk kita juga nanti saat mengejar goals begitu juga. Clear ya? Indahnya kalau Islam digabungkan dengan sains. Jadi looks logic, bukan logic. Kalau kita lihat logik, kan memang logik Islam itu maksud saya. Cuma kita sering sekali belum ketemu linknya ke antara dunia sains dengan dunia Islam. Someday, somewhere, jadi kita akan paham mengapa Umar bisa masuk Islam hanya dengan membaca surat At-Toha. Pada kita baca surat berkali-kali kok nggak mudah-mudah gitu. Umar mendengarkan surat itu masuk Islam. Dan luar biasa kan. Saya waktu itu, apa rahasia di balik surat itu? Saya baca surat itu, saya jadi bertanya, saya yang salah kok. Nggak ada movementnya di dalam diri kita. Something special. Mungkin cara membacanya berbeda. Mungkin cara orang Arab membaca berbeda. Saya belum tahu, tapi itu menarik bagi saya sebenarnya. Bagaimana orang yang begitu memusuhi Islam, ujuk-ujuk berubah hanya dengan kata-kata yang ada di dalam buku. Is it a magic atau is it a science? Kita nggak tahu. Mungkin both. Gitu. Mungkin ada karomah Allah di situ juga. Bisa aja ada science yang mendukung. Kita nggak tahu. Yang jelas sih saya meyakini itu ada. Hanya kita belum pernah menggalinya. Oke. Cukup ya? Ada pertanyaan? Besok kita akan ketemu lagi pagi-pagi jam 9. Kita akan latihan kembali. Kita akan latihan bergaul dengan internal kita. Gitu. Dan mudah-mudahan benar-benar pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sudah ada kalau mobilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit.